Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 255. Serenity masuk ke mobilnya dan melaju kencang. Zachary mengawasinya pergi sebelum berjalan ke toko buku. Dia melihat materi yang belum dia simpan. Dia tidak bisa memahaminya, jadi dia berbalik dan pergi ke dapur. Dia mencuci wajan dan memasukkan sedikit air ke dalamnya. Sebelum memasukkan sisa makan siang ke dalam wajan, lalu menyalakan gas untuk memanaskannya. Karena bosan, dia dengan santai membuka lemari es dan melihat isinya penuh dengan makanan laut. Semuanya diberikan oleh Elise Stone. Elise Stone cukup murah hati kepada Serenity. Bahkan dia membawa pulang setumpuk makanan laut. Berpikir tentang bagaimana Serenity mengajari Elise cara mengejarnya. Dan itulah alasannya Elise memberinya begitu banyak makanan laut. Dan bahwa dia makan cukup banyak saat makan siang. Serenity. Teriakan Sean Low datang dari luar. Zachary segera mengecilkan api dan bergegas berlari ke kamar mandi, menutup pintu di belakangnya. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa Sean Low pernah bertemu dengannya sebelumnya. Jika Sean melihatnya, identitas aslinya akan terungkap kepada Serenity. Zachary tidak ingin Sean mengungkap identitas aslinya. Sean masuk ke toko buku dan memanggil Serenity. Beberapa kali setelah melihat tidak ada orang di sekitarnya. Di kamar mandi, Zachary mencubit hidungnya dan berteriak, "Siapa di sana? Serenity sedang tidak ada di sini saat ini. Ada yang bisa dibantu?" Mendengar suara orang asing dan melihat MPV nasional terparkir di depan toko, Sean menduga itu adalah suami Serenity. Dia terdiam sejenak sebelum menjawab, "Apakah kamu suami Serenity? Kemana dia pergi?" "Tidak masalah. Aku akan menelponnya saja. Dia mungkin sedang menyetir saat ini. Kau bisa ceritakan apa yang ingin kau katakan padanya. Dan aku akan menyampaikan pesan itu saat dia kembali," kata Zachary dari kamar mandi. Bagaimana Sean bisa mengatakan yang sebenarnya pada Zachary? Dia datang untuk memohon pada Serenity agar menemaninya ke resepsi bisnis di Hotel Wellspun malam ini. Meskipun Low Enterprise memang punya tempat di dunia bisnis Wellspun, Sean sebagai penggantinya masih dalam tahap pelatihan. Ia masih anak kecil. Ayahnya mengatur agar ia menghadiri resepsi bisnis malam ini untuk memperluas jaringan koneksinya dalam industri tersebut dan untuk mengenal para elit. Begitu dia mengambil alih Low Enterprise dan jika manajemennya hancur, dia masih bisa memilih dari para elit di resepsi bisnis ini dan membina orang kepercayaannya sendiri. "Tidak apa-apa, kakak ipar." Sean melangkah masuk. "Di mana kamu kakak ipar?" Dia melihat tidak ada seorang pun di dapur. Zachary mendengus dalam hatinya. "Kakak ipar? Siapa sebenarnya kakak iparnya? Kamu memanggilku kakak ipar, tapi kamu ingin merebut istriku." Zachary melihat Sean sebagai saingan cintanya. Dan Sean memang saingan cintanya. Sean jelas menunggu dia dan Serenity bercerai. Bahkan jika mereka bercerai, apakah Sean benar-benar berpikir dia punya kesempatan? Jika Serenity akan jatuh cinta pada Sean, dia pasti sudah jatuh cinta padanya sejak lama. Dia sendiri yang mengatakannya, bahwa dia hanya menganggapnya sebagai adik laki-laki. "Saya di kamar mandi. Anda bisa duduk di luar sebentar. Saya akan segera selesai. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan. Jadi aku tidak akan tinggal. Aku akan pergi dulu kakak ipar." Sean merasa sedikit bersalah. Sekalipun Serenity dan suaminya menikah secara mendadak, dia tidak bisa meminta Serenity untuk pergi bersamanya ke sebuah resepsi bisnis tepat di depan wajah suaminya. "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengantarmu pergi." Zachary tidak akan pernah meminta Sean untuk tinggal. Sean berhenti sejenak, lalu berbalik untuk berjalan keluar. Bab 256. Zachary baru keluar dari kamar mandi ketika dia mendengar langkah kaki Sean menghilang di kejauhan. Dan ia bersyukur atas dua hal saat itu juga. Satu, karena Nanak memanggilnya. Dua, karena dirinya sendiri menahan harga dirinya dan menerima tawaran nenek. Jika tidak, Sean akan memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Serenity. Sean keluar dari toko buku, masuk ke mobilnya, dan pergi. Namun, tepat saat ia mencapai persimpangan, ia menghentikan mobilnya dan menelepon Serenity.
Serenity segera mengangkat teleponnya. Ada apa, Sean? Serenity, apakah kamu ada waktu nanti? Sekitar jam 7:30 malam. Mengapa? Serenity tidak mengatakan apakah dia bebas tetapi malah langsung bertanya mengapa. Sean ragu sejenak sebelum berkata, saya harus menghadiri resepsi bisnis di Wildspoon Hotel sebentar lagi. Saya butuh pendamping wanita. Anda tahu saya belum punya pacar. Jadi saya ingin meminta bantuan Anda untuk menemani saya ke resepsi. Suruh Jasmine ikut denganmu. Aku tidak punya waktu. Suamiku masih menunggu di toko buku untuk makan malam bersamaku. Serenity menolak ajakannya tanpa berpikir dua kali. Dia menganggap Sean sebagai adik laki-lakinya. Tetapi Zachary salah paham dan mengira dia memperlakukan Sean sebagai rekan cadangan. Walaupun dia tidak berniat melakukan itu, dia tetap akan memperkecil kemungkinan dia berduaan dengan Sean. Atau lebih baik lagi, kalau tidak ada sama sekali. Ngomong-ngomong, terakhir kali dia mentraktir Sean makan, Jasmine juga ada di sana. Mereka tidak berduaan, tetapi Zachary masih salah paham setelah melihat mereka. Dan mengira Serenity selingkuh dengan Sean. Itu benar-benar membuatnya kesal. Mengapa di mata Zachary? Dia adalah seseorang yang tidak sabar untuk menemukan pasangan berikutnya. Sean merasa tidak nyaman di hatinya saat mendengar Serenity menyinggung suaminya. Tetapi dia tidak menunjukkannya dan terus memohon. Serenity, apakah kamu benar-benar akan makan malam sampai jam 7 nanti? Tolong bantu aku. Jas selalu punya urusan di malam hari. Dia tidak bisa membantuku dengan ini. Apakah harus kamu punya teman wanita? Aku tidak akan makan malam sebelum jam 7 malam. Tetapi aku masih harus menjaga toko. Lagi pula, aku sudah menikah. Sean, aku selalu menganggapmu sebagai adik laki-lakiku. Tetapi di mata orang lain, kita tidak ada hubungan darah. Jika aku menemanimu ke resepsi bisnis ini, apa yang akan mereka pikirkan tentang kita? Sean tahu Serenity sama sekali tidak menganggapnya sebagai laki-laki dan hanya menganggapnya sebagai adik laki-laki. Kalau saja dia tahu sebelumnya bahwa Serenity membutuhkan seorang pria untuk diajak menikah, dia pasti akan menolongnya. Sayangnya, tidak ada hal seperti itu. Serenity mungkin merasa risih karena usianya 3 tahun lebih muda darinya. Dia tidak pernah menganggapnya sebagai pilihan dan lebih memilih menikahi orang asing daripada dia. Sean mengerti itu dalam hatinya, tetapi tetap tidak bisa menahan harapan. Jas mengatakan bahwa Serenity dan suaminya telah menandatangani perjanjian dan akan bercerai setelah setengah tahun. Saat dia bercerai, dia pasti akan mengungkapkan perasaannya padanya. Serenity, itu hanyalah pikirkan mereka. Siapa peduli dengan apa yang mereka katakan? Hati nurani kita bersih. Serenity terdiam sejenak sebelum berkata dengan jujur, Sean, suamiku sangat keberatan jika aku menghabiskan waktu berdua dengan pria lain. Sean mungkin benar-benar hanya mencari teman wanita dan tidak bermaksud apa-apa lagi. Tetapi Serenity harus menanamkan dalam kepala Sean bahwa dia sekarang adalah wanita yang sudah menikah dan kedamaian baru dimulai. Sean terdiam. Sean, aku akan mulai menyetir, jadi aku akan menutup telepon sekarang. Jika kamu benar-benar membutuhkan seseorang untuk menemanimu, ajak Jas pergi. Apa yang bisa dia makan malam ini? Bukankah itu hanya menonton? Jika kamu menyebutkannya padanya, dia pasti akan membantumu dengan ini. Jasmine Sachs sebenarnya adalah seorang pertapa pada malam hari. Dia suka tinggal di rumah menonton drama dan membaca novel di ponselnya. Serenity pun menutup teleponnya. Bab 257. Meskipun Zachary telah mengatakan tidak perlu membeli apapun untuk dimakan, Serenity tetap memesan 2 hidangan yang baru dimasak dan 2 porsi nasi putih untuk dibawa pulang. Setelah membayar makanan, dia keluar dari restoran sambil membawa makanan kemasan dan masuk ke mobilnya. Dering, dering, dering. Teleponnya mulai berdering lagi. Kali ini panggilannya dari Zachary. Sean datang dan pergi, tetapi Zachary terlalu sensitif mengenai hal itu. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelpon Serenity. Aku kembali sekarang. Serenity langsung berkata tanpa menunggu Zachary berbicara terlebih dahulu. Dan segera menutup telepon. Zachary yang ditutup teleponnya oleh istrinya menatap teleponnya dalam diam untuk waktu yang lama.
Dia tahu Serenity masih marah padanya di dalam hatinya. Mereka berdua sebenarnya tidak berbaikan. Keadaan mereka saat ini hanya karena campur tangan nenek dan rasa hormat kepadanya. Serenity memang kembali ke toko buku dalam sekejap. Apakah sisa makanannya sudah dipanaskan? Kita bisa makan sekarang. Serenity bertanya pada Zachary yang duduk di belakang meja kasir. Saat dia masuk sambil membawa makanan yang sudah dikemas, selesai. Melihat bahwa dia telah kembali, Zachary segera berdiri dan berjalan keluar dari balik meja. Dia berjalan ke dapur untuk mengambil piring dan peralatan makan untuk mereka. Lalu kembali ke dapur untuk mengambil makanan yang sudah dihangatkan. Serenity meletakkan makanan yang sudah dikemas di atas meja. Zachary melihat ada hidangan baru dan berkata, "Bukankah sudah kukatakan tidak perlu membeli yang lain? Saya khawatir kamu tidak terbiasa makan sisa makanan. Jadi saya membeli 2 hidangan khusus untukmu. Makanan dari restoran ini cukup enak. Saat saya memesan makanan dari luar, saya sering memesannya dari restoran ini." Mendengar bahwa kedua hidangan itu dipesan khusus untuknya, tatapan Zachary padanya semakin dalam. Agar pasangan suami istri itu bisa akur, dia pun berusaha. Dia berubah sedikit demi sedikit. "Oh, iya, ada seorang pria yang datang mencarimu tadi. Dia memanggilku kakak ipar." Zachary tampak berkata dengan acuh tak acuh saat membantu menyendok nasi untuk Serenity. Dia bilang dia mencarimu untuk sesuatu. Ketika aku bertanya padanya apa itu, dia tidak mengatakannya dan bahkan tidak tinggal 2 menit lebih lama sebelum pergi. "Apakah dia meneleponmu? Apakah itu masalah yang mendesak?" Serenity tidak menyembunyikan kebenaran darinya dan berkata, "Itu Sean. Itu bukan sesuatu yang mendesak. Aku memintanya untuk meminta bantuan Jasmine, karena aku tidak bisa membantunya dengan apapun yang dia butuhkan." Zachary tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya terdiam sejenak. Setelah terdiam sejenak, Zachary tetap memutuskan untuk bertanya. "Dia meminta bantuanmu untuk hal apa?" Serenity memasukkan udang yang sudah dikupas ke dalam mulutnya. Ini adalah sisa makanan saat Zachary mengupas seluruh udang di piring. Sonny tidak sanggup menghabiskan sebanyak itu, jadi masih tersisa setengah piring. Dia suka makan udang. Dia menyukai semua jenis makanan laut. Dia akan menghadiri resepsi bisnis di hotel Wills pun sebentar lagi dan dia butuh teman wanita. Dia ingin mengajakku pergi bersamanya. Tetapi aku menolaknya. Sekarang aku sudah menikah. Setelah Serenity mengatakan itu, dia menatap Zachary. Zachary tahu apa maksud kata-kata itu. Ekspresinya tetap tenang. Dia makan lebih banyak hanya karena istrinya menatapnya. Kejujuran Serenity membuatnya merasa jauh lebih baik, dan dia merasa memiliki selera makan yang sangat baik. Dia menyantap 2 hidangan yang dipesankan Serenity khusus untuknya dengan lahap. Mereka berdua menghabiskan semua makanan itu. Setelah makan, Serenity hendak membersihkan meja ketika Zachary berdiri dan melakukannya. "Terlebih dahulu, aku akan melakukannya. Kamu sebaiknya duduk dan beristirahat. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu takut aku akan meledak." Zachary tersenyum, sungguh pemandangan yang langka. "Aku benar-benar takut kamu makan terlalu banyak sampai kamu akan meledak." Makanan laut tidak bisa disimpan. Rasanya tidak enak setelah dimakan pertama kali, apalagi jika disimpan semalaman. Kita harus menghabiskannya dan tidak menyia-nyiakannya. Makanan laut cukup mahal saat ini. Anda mungkin menghasilkan banyak uang, tetapi kita tetap harus menabung semampu kita. Zachary tertawa. "Aku masih sanggup untuk mengurusmu. Kalau kamu suka makan makanan laut, kita bisa membelinya sendiri setelah ini." Semua makanan laut yang diberikan Nona Stone kepada kami segar. Ia membawanya pulang khusus dari tepi pantai. Bab 258. Jika kamu mau, kita bisa pergi berlibur akhir pekan ke pantai dan menikmati hidangan laut yang baru ditangkap dari laut. Ini pertama kalinya Zachary menyarankan agar mereka melakukan perjalanan akhir pekan. Sekarang sudah bulan November. Selama matahari bersinar normal, bulan November di Wills pun masih panas, terutama di siang hari. Saat itu, lebih cocok untuk pergi berlibur ke pantai. Cuacanya tidak terlalu dingin atau terlalu panas. Serenity mengusap perutnya.
Kita bisa bicarakan ini nanti. Aku tidak yakin sekarang. Apakah aku tidak akan melakukan hal lain di akhir pekan itu? Zachary bergumam sebagai tanggapan saat ia membersihkan meja dan membawa piring-piring ke dapur untuk dicuci. Ia mendengar istrinya yang agung dan perkasa mengingatkannya, jangan menuangkan terlalu banyak cairan pencuci piring, dan akhirnya memenuhi wastafel dengan gelembung-gelembung. Zachary tetap berwajah datar dan tidak menanggapi. Setelah 10 menit, Zachary selesai mencuci piring. Setelah melihat ke dalam lemari es sebelumnya, dia tahu ada beberapa buah di dalam lemari es. Dia mencuci piring buah dan mengambil beberapa jenis buah dari lemari es. Dia mencuci buah-buahan sebelum memotongnya menjadi beberapa bagian dan menatanya di piring. Setelah menusukkan beberapa tusuk gigi ke piring, dia mengambil beberapa potong buah dan menaruhnya di sana. Dia berjalan keluar dapur sambil membawa piring buah. Makanlah beberapa buah. Dia menaruh piring buah di meja. Serenity terdiam sesaat. Apakah kamu benar-benar mencoba membuatku begitu kenyang sampai ingin meledak? Zachary menyentil dahinya pelan. Apa kamu tidak tahu cara jalan-jalan untuk membantu pencernaan? Pintu masuk ke sekolah Wills pun sangat lebar, dan ada jalan 2 jalur yang panjang di dekatnya. Jalan itu juga berada di sebelah sungai besar. Jika dia berjalan 1 putaran saja di sepanjang jalan, yang juga berada di tepi sungai, dia akan bisa melancarkan pencernaannya. Serenity terkejut dengan tindakan intim yang tiba-tiba itu, dan secara naluriah mengangkat tangannya untuk menepisnya. Tetapi dia menarik tangannya sebelum hal itu bisa terjadi. Sebaliknya, dia malah menepuk-nepuk udara kosong. Kita harus jalan-jalan sebentar lagi. Serenity duduk tegak dan bertanya, apakah kamu tidak ada urusan bisnis malam ini? Ada 1 malam ini. Tapi nenek bersikeras agar aku datang untuk makan bersamamu. Jadi aku harus membatalkannya. Serenity merasa malu dan berkata, aku tidak meminta nenek melakukan itu. Hubungannya dengan nenek May baik. Awalnya, dia menikah dengan Zachary karena nenek May khawatir dia akan mengira dia memanipulasi nenek May. Serenity mencoba menjelaskan. Zachary menatapnya dengan mata gelap dan tajam, lalu berkata lembut, aku tahu itu bukan niatmu. Nenek memberinya jalan keluar. Serenity melihat jam dan menyadari bahwa saat itu baru lewat pukul 7. Masih siang. Jam berapa Anda awalnya ada urusan bisnis? Anda masih bisa pergi bekerja. Zachary terdiam. Begitu dia berhenti bicara, garis-garis wajahnya akan menegang. Itu membuatnya tampak sangat serius dan dingin. Bibirnya yang tipis mengerucut membentuk 1 garis, serapat kerang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pria dengan bibir tipis adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Apakah dia akan bersikap tidak tahu terima kasih atau tidak? Serenity tidak tahu. Tetapi dia tahu dia berhati dingin dan tidak ramah terhadap anggota lawan jenis yang lebih muda. Zachary bertemu pandang dengan Serenity dan keduanya saling berpandangan. Serenity, apakah kamu tidak suka jika berduaan denganku? Ketika Zachary menanyakan hal itu, nadanya rendah dan tatapannya ke arah Serenity tampak memancarkan sinar yang berbahaya. Apakah kamu suka berduaan denganku? Serenity bertanya balik. Zachary terdiam lagi. Keheningannya memberi Serenity jawabannya. Dia tidak keberatan dengan kedua pilihan itu dan mengeluarkan ponselnya untuk menonton video. Dia berkata, Tuan Yok, jika Anda benar-benar sibuk, lanjutkan saja urusan Anda. Saya terbiasa mengawasi toko sendirian. Sejujurnya, dia benar-benar tidak terbiasa dengan keberadaan Zachary di sini dan menemaninya. Ekspresi Zachary menjadi gelap. Dia mengusirnya. Bab 259. Zachary melihat perhatian Serenity sepenuhnya terpusat pada ponselnya dan terdorong untuk merebut ponselnya. Hal baiknya adalah dia memiliki pengendalian diri yang baik. Jadi dia tidak benar-benar melakukan hal itu agar hubungannya tidak memburuk lagi. Dia berjalan mendekat, berdiri di depan Serenity, dan berkata dengan suara beratnya, sayang. Serenity sangat terkejut saat dia memanggilnya sayang, hingga dia menjatuhkan teleponnya ke lantai. Dia segera membungkuk untuk mengambil ponselnya. Ketika dia melihat layar ponselnya retak parah, dia langsung berkata dengan cemas,
Casing ponselku harganya $100. Zachary mengambil ponsel itu darinya dan melihatnya. Ya, ponsel itu rusak parah. Ketika mendengar kata-kata kekecewaannya tentang casing ponsel itu, dia berkata, "Aku akan membelikanmu 10 sebagai kompensasi. Kamu harus beli beberapa lagi untukku. Aku khawatir casing ponselku akan jatuh dan pecah lagi. Aku akan membelinya berkali-kali saat kamu kehilangan akal sehatmu dan memanggilku sayang." Sudut mulut Zachary berkedut. Ia menatapnya dalam diam sejenak sebelum berkata dengan serius, "Seren, kita masih suami istri. Adalah hal yang 100% normal dan sepenuhnya dibenarkan untuk memanggilnya sayang." Serenity mengambil ponselnya dari tangan pria itu dan bertanya dengan heran, "Katakan padaku, apalagi yang ingin kamu katakan? Kurasa sebaiknya kamu kembali memanggilku dengan namaku mulai sekarang. Aku tidak terbiasa memanggilmu sayang, dan aku juga tidak terbiasa kamu memanggilku sayang. Saya minta maaf." Ekspresi Zachary serius. Dia pikir ekspresinya pasti terlihat seperti meminta maaf. Namun di mata Serenity, dia terlihat sangat serius. Hingga dia mirip dengan kepala sekolah di sekolah. Seseorang yang akan dihindari para siswa agar tidak bertemu dengannya. "Malam itu, aku sedikit impulsif dan melakukan beberapa hal buruk padamu. Jadi, aku minta maaf." Serenity hanya menatapnya, menunggu dia melanjutkan. Siapa yang tahu bahwa setelah 2 kalimat itu, dia hanya akan menatapnya. Tidak ada kelanjutan setelahnya. Ini adalah permintaan maafnya karena telah menganiayanya. Dia tidak meminta maaf atas kesalahpahamannya terhadapnya dan Sean. Tidak ada apa-apa antara Sean dan aku. Serenity sudah menjelaskan dirinya sendiri sejak lama, tetapi masih menjelaskannya sekali lagi. Aku benar-benar tidak punya perasaan romantis padanya. Aku mentraktirnya makan sebagai ucapan terima kasih karena telah menolongku. Tidak ada yang lain. Lagi pula, tertulis dalam perjanjian bahwa kita tidak akan mencampuri kehidupan pribadi masing-masing. Dia tidak ikut campur dalam kehidupan pribadinya. Zachary terdiam. Sekali lagi, ia menyesal telah membuatnya menandatangani perjanjian itu di awal. Perjanjian itu tidak mengikatnya sama sekali, tetapi malah menjadi beban yang tidak dapat ia singkirkan. Lagi pula, Jasmine khawatir kamu mengira dia mencoba membantu menjodohkanku dengan Sean. Jadi dia memintaku untuk menjelaskannya kepadamu dengan jelas, bahwa baik aku maupun Jasmine tidak pernah berpikir untuk menjodohkanku dengan Sean. Zachary kini benar-benar yakin, Serenity sama sekali tidak punya perasaan romantis terhadap Sean. Ia mengerutkan bibirnya dan bertanya, "Sean naksir kamu?" "Tahu tidak?" Serenity tercengang. "Sean menyukaiku? Itu tidak mungkin bukan? Dia lebih tua 3 tahun dari Sean. Selain hari saat kamu melihat Sean dan aku makan siang bersama. Kapan lagi kamu bertemu dengannya? Bagaimana kamu tahu dia menyukaiku? Apakah dia mengatakannya padamu?" Zachary meletakkan tangannya di atas meja dan mencondongkan tubuh di atasnya. Wajah tampannya tiba-tiba mendekat ke wajah Serenity. Serenity menatapnya, mengedipkan matanya yang besar. Gunung es ini sungguh menawan. Setiap kali melihat wajahnya dari dekat, Serenity ingin menyentuh wajahnya. Dia pernah mencicipi bibir tipisnya sebelumnya. Harus dia akui, temperamennya dingin dan acuh tak acuh. Tetapi saat menciumnya, dia benar-benar bergairah. Gairahnya membara seperti api yang menyala-nyala. Hampir tampak seolah ingin melelehkan seluruh dirinya. "Lihat tatapanku," perintah Zachary dengan suara rendah. Serenity menatapnya. "Apa yang ada dalam tatapannya?" "Itu bola matanya. Apakah kamu melihatnya?" "Aku melihat bola matamu." Sudut mulut Zachary berkedut. "Apa yang ingin kamu lihat?" "Aku melihat matamu juga sangat besar. Matamu sangat indah, seperti wajahmu. Tuan Yok, kau benar-benar diberkati oleh surga. Kau memiliki semua kelebihan dari penampilan seorang pria." Serenity tidak dapat menahan godaan untuk menggoda Zachary. Dia menyergap wajahnya dengan kedua tangannya, mencubit pipinya, dan berkata, "Kamu selalu membuat ekspresi kaku seperti itu. Kupikir wajahmu akan sekeras marmer. Tetapi setelah mencubitnya sekarang, wajahmu terasa sangat lembut. Kudengar orang dengan otot wajah yang lembut memiliki temperamen yang baik. Kamu memiliki temperamen yang buruk."
tetapi wajahmu masih terasa lembut saat aku mencubitnya. Bab 260. Zachary terdiam sejenak. Tidak bisakah kamu melihat emosi yang tulus di mataku? Sean menatapmu dengan cara yang sama seperti aku menatapmu. Aku seorang pria, jadi aku mengerti bagaimana pria lain. Dia tergila-gila padamu, dan dia sudah tergila-gila padamu sejak lama. Hanya wanita konyol inilah yang dengan bodohnya menganggapnya sebagai adik laki-laki. Sean tidak ingin menjadi adik laki-lakinya, ia ingin menjadi lelaki baginya. Mengenai godaannya, Zachary tidak menghentikan Serenity untuk menggodanya lagi dan mengambil keuntungan darinya. Apakah ada emosi di matamu? Aku hanya bisa merasakan niat membunuh. Ekspresi wajah Zachary menjadi gelap, penampilannya sia-sia. Serenity tertawa malu. Mungkin aktingmu kurang bagus. Emosi apapun di mata harus datang dari hati. Kamu tidak mencintaiku, jadi tatapanmu saat menatapku tentu saja tidak akan menunjukkan emosi apapun. Zachary mengangkat tangannya. Dia akhirnya menepis tangan nakal itu. Tuan Yord, katakan, aku rasa aku benar-benar ingin menciummu. Zachary tetap berwajah datar dan hanya menatapnya dengan mata gelapnya. Serenity kembali merasa malu. Kamu terlalu tampan. Setelah mereka berciuman terakhir kali, dia agak merindukan ciuman penuh nafsu itu. Hah? Apakah kamu baru saja jatuh? Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Kamu harus cepat dan pergi melakukan pekerjaanmu. Aku akan terus mengawasi toko, kata Serenity sambil mengambil ponselnya lagi dan berpura-pura melihatnya. Menghindari tatapannya. Tiba-tiba, sepasang tangan besar dan kuat menariknya dari posisinya di belakang meja kasir. Tangan-tangan itu mencengkeram bahunya dan menariknya ke depan. Ia bergerak mendekat dan melumat bibir manisnya dengan bibirnya. Serenity mengerjap, pria ini pasti tidak terbiasa dengan wanita yang memimpin. Dia merasa ingin tertawa, karena pria ini memang harus menang dalam segala hal. Aduh, dia merasakan nyeri menjalar di bibirnya. Dia telah menggigitnya, meski tidak berdarah, tapi tetap saja sakit. Kamu anjing, kamu menggigitku lagi. Kamu juga pernah menggigitku sebelumnya. Dia pikir pesonanya tak terbatas. Dia memuji ketampanannya dan bahkan berkata ingin menciumnya. Tapi saat dia menciumnya, dia jati teralihkan. Pikirannya mungkin melayang ke jurang. Itu sangat tidak sopan terhadap usahanya untuk mengambil inisiatif. Dasar bajingan. Dia memegang wajah Zachary dengan kedua tangannya dan menggigit bibirnya dengan keras. Dia kemudian melihat bibir tipisnya perlahan mulai membengkak karena dia menggigitnya terlalu keras. Zachary berjalan ke belakang meja kasir. Apa yang kau inginkan, Zachary? Kau sudah dewasa. Apa kau berencana untuk membalas dendam pada gadis kecil sepertiku? Di mana sopan santunmu? Di mana kemurahan hatimu? Kau, Zachary menangkapnya dan mendorongnya ke meja. Ia menciumnya dengan dominan dan kuat. Baru setelah ia mengibarkan bendera putih tanda menyerah, ia membiarkannya berdiri. Berani menggodaku seperti itu lagi, kau akan menanggung akibatnya. Zachary memperingatkannya sambil melonggarkan cengkeramannya padanya. Tidak seorang pun seharusnya memperlakukannya seperti orang suci yang hidupnya dapat menahan godaan. Seorang wanita cantik dalam pelukannya. Dengan godaan yang terus-menerus darinya, dia kadang-kadang ingin tergoda juga. Siapa yang menyuruhmu tampil begitu rupawan? Kenapa kamu terlihat begitu tampan jika kamu tidak ada hubungannya dengan itu? Gerutu Serenity. Ekspresi Zachary kembali gelap. Dia menggodanya terlebih dahulu, lalu sekarang menyalahkannya karena ketampanannya. Serenity, keluarlah, dasar bocah nakal. Suara teriakan keras itu terdengar di dalam toko dengan kecepatan seperti tornado. Belum ada yang datang, tetapi suara mereka terdengar lebih dulu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.